tadi. Ya. Pakai helm nggak? Nggak usah, Pak. Ya. Dekat kan? Dekat. Masjid Tiban. Oke. Nah, Ya. 14.35 teman-teman. Jadi berlanjut dari perjalanan sebelumnya, nyobain bus Bumal dari Kota Malang ke Dampit, terus balik lagi sekarang di Turen. Nah, ini rencananya mau ke Masjid Tiban yang ada di Turen, satu masjid yang terkenal katanya masjid besar, megah, tapi bisa berdiri dalam atau jadinya ini masjid hanya dalam satu malam. Nah, aku penasaran pengen kesini. Kalau nanti bisa buat lihat-lihat di dalam, aku bakalan explore ya, ngeliat bagaimana Masjid Tiban. Benar ya Pak ya? Katanya Masjid Tiban ya? Iya. Dibangunnya dalam satu malam ya? Ya ceritanya sih. Ceritanya? Kalau aslinya enggak lah, itu dibangun sesuai tiap hari dibangun. Oh gitu. Tapi bagus masjidnya katanya Pak. Lumayan. Nggak ngerti sekarang ya, aku udah lama soalnya udah ke sana. Kalau dulu masih bagus, soalnya kan masih baru gitu loh. Oh berarti masjidnya udah lama ini ya? Udah lama. Oke. Nah itu pun dalam bangunnya itu kadang-kadang malam juga dibangun itu. Oh gitu. Nah, siang aja gitu. Kalau dari ini sih apa viralnya kan, dia dibangun satu hari satu malam kan. Iya, aku dengarnya gitu juga. Iya emang, makanya dia rame gitu tuh. Oke. Oh, masuk ke sana dia. Itu Oh iya ya. Dari sini kelihatan besar sih masjidnya. besar dalamnya. Dalamnya juga masih aja ada orang jualan juga gitu loh. Dalamnya itu. Ada guide-nya nggak ya? Hah? Ada yang bisa nemenin jalan gitu? Guide. Ada. Ada ya? Pasti ada. Bisa tanya di sini sih, mantap kamu ya. Kalau masuknya sih dari sini. Oke. Bapak sibuk? Kemana? Temenin saya. Maaf, soalnya saya ini jam setengah 4 pengajian gitu Oh. loh. Makanya saya nggak bisa itu gitu. Iya. Atau ini saya tanyakan aja sama orangnya yang ini di sini ya. Boleh, Ntar boleh, saya Pak. cariin ya. Mohon maaf, ada pengelolanya sebelah mana ya biasanya? Kenapa ada apa? Mau jalan-jalan, Oh, jalan. lihat-lihat ya Bu. Di situ nggak ada. Nggak ada. Berarti ke bawah. Ah, ini. Oh ya. Oh itu Bu. Oh jalan-jalan ke dalam mau lihat ya? Iya mau. Saya cuma ngantarkan dari sini saya keluar gitu. Oh, Ya. langsung ke ruang informasi 2 dulu. Oh ya. Izin masuk di sana. Oh ya, baik. Gak apa-apa langsung Iya. turun mentok belok kiri. Masa Ya, kan ngambil baik Pak. gambar kan? Terima kasih Pak ya. Hati-hati, sama-sama. Ya, mau mengambil gambar kan? Jalan-jalan, lihat ya. Jadi izinnya di informasi 2 ini. Masih dia. Ya di bawah, ditenteng ya. Ini Turun. di bawah berarti. Iya, ditenteng. Ini turun, mentok, belok kiri ketemu paping, belok kiri. Oke, baik. Ruang informasi 2. Ruang informasi 2. Ya. Permisi. Wah, saya mau jalan-jalan lihat-lihat boleh Pak? Sendiri. Silakan duduk. Kendaraan pakai apa? Naik ojek tadi. Nah, itu. Naik ojek. Nama? Adi. Ini kartu izin masuknya. Nanti kalau mau pulang ditukar kartu izin pulang di sini. Oke. Untuk biaya pendaftaran gratis Pak ya? Oh, oke.
Pak, ada yang bisa nemenin saya buat jalan-jalan nggak Pak ya? Saya biar tahu informasinya. Dapat informasi adanya pondok pesantren ini dari mana? Banyak yang bilang Pak, pas lagi mau ke Malang, katanya singgah ke Masjid Duren. Duren. Katanya masjidnya besar, dibangun dalam 1 malam. Oh, Saya tertarik. nggak benar kalau dibangun dalam 1 malam. Dibangun sejak tahun 1987 sampai sekarang baru 50%. Oh, ternyata sudah lama ya. 1987. Namun tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, tidak mendatangkan tenaga ahli bangunan maupun arsitek. Jadi kalau dikatakan masjid itu nggak benar. Yang benar ini adalah pondok pesantren. Oke. Tapi ada tempat ibadah gitu. Ada musola, ada masjid. Hanya kalau keseluruhan dibilangnya ini pondok pesantren. Pesantren juga. Oke. Di dalam pondok pesantren itu ada tempat tinggal pengasuh, ada tempat tinggal santri, ada masjid, ada musola, ada ruang istirahat untuk tamu yang bermalam juga. Mohon maaf, Bapak siapa? Alif Suwarno, Bapak Alif Suwarno. Saya Adi, Pak. bermalam di sini nggak apa-apa, nggak dikenakan biaya. Megah sekali. Terus di dalam ruangan terasa dingin sejuk gini. Ya nggak ada AC-nya ini, Iya ya, tapi sirkulasi udara bangunan bagus banget nih. Dan kalau dibilang kan banyak ornamen-ornamennya, Pak. Harusnya bikin sumuk, tapi ini tetap sejuk nggak dirasa. ada dinding bangunan pondok pesantren yang diplester, dicat, itu nggak ada. Semuanya tempelan, ornamen, kaligrafi, keramik, marmer. Keren banget ya. Halaman depannya. Ada berapa lantai nih, Pak? 11. Besar juga ternyata. Ini lantai 3. Oh, ini Lantai bawah areal parkir dan tempat tinggalnya santri pesantren. Ruang bersama. Semua ruangan diperuntukkan untuk umum, Mas. Jadi siapa aja boleh menggunakan acara di tempat pondok pesantren. Asalkan 2 acara yang tidak melanggar agama dan yang tidak melanggar negara. Kalau bangunan sih berdasarkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa digambar terlebih dahulu, tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Semuanya spontanitas, Spontan, ya? petunjuk langsung dari Allah. Wow, keren, Jadi keren. tidak ada perencanaan terlebih dahulu. Ini ada boneka. Berapa hektar ini Pak luasnya ini? Luasnya 8 hektar. Wah, Ini tempat tinggalnya pengasuh pesantren. Itu kamar mandinya itu. Ini kamar istirahat. bagus sekali. Iya. Pemiliknya 1 orang. Oke. Romo Kiai Haji Ahmad Baru Mabduluddin Soleh Al-Mahfud Rahmat Alam. Itu sebagai pemilik. Sebagai pemilik bangunan ini, tapi fasilitas gedung yang ada semuanya dikembalikan untuk umat. Siapa aja yang mau menggunakan tempat di pesantren ini itu acara monggo. Jadi secara kepemilikan milik pribadi tapi terbuka untuk umum. Oh, luar biasa sekali. Ya. Kalau misalkan ada orang pengen berpartisipasi, pengen menginfakkan hartanya istilahnya Rp1.000 atau 500 perak juga dikasih kesempatan yang pengen ikut andil. Waalaikumsalam. Setia menambil Rp1.000. Setia banget. Silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Yang ngerjain murid di sini juga Pak. Murid ada juga tenaga dari warga sekitar. Ada juga dari jamaah luar kota yang datang setiap hari Minggu. Dia sukarela gitu Pak ya. Sukarela. Luar biasa.
atas kemauannya sendiri. Memberikan tenaga dan idenya. Iya, terkadang juga dengan dananya. Dengan dananya juga luar biasa sekali ya. Semampunya masalah di sini, yang mampu dengan dana, yang mampu dengan tenaga, yang mampu dengan doa, ya doanya. Luar biasa. Ini yang saya heran Pak, ini kan sebenarnya ruangannya tertutup gini ya, saya berasa sejuk ya. Iya, kayak ada angin hembus. Iya, ada angin hembus di badan saya. Sirkulasinya jalan. Bagus sekali ya. Hanya kalau dilihat kan kayak Itu korden kan gerak-gerak kena angin. kayak tertutup gitu ruangannya. Luar Dan biasa. dari lantai dasar sampai lantai 11 nggak ada bentuk ruangan yang sama. Luar biasa. Nggak ada bentuk ruangan yang sama dari lantai dasar sampai lantai atas. Dinding bangunan, ya marmer, keramik, ornamen, kaligrafi seperti itu. Nggak ada yang diplester, dicat, nggak ada. Keren. Semuanya tempelan. Kayak ini dalamnya air, ini tempat penampungan air. Dingin ini. Andol. Tandonnya kayak gini. Airnya untuk mensuplai tempat wudhu yang di lantai dasar. Ini lantai 3,5. Keren. Marmer. Ketak kali. Ini kalau saya jalan sendiri tadi nyasar ini Pak. Berkelok-kelok. Ini batu marmernya dari Italia, impor. Keren banget ya. Ini di tengah-tengah tapi enggak. Iya, kayak di belakang saya tuh terhembus angin terus. Iya. Padahal di luar tadi panas, kok di sini di dalam ruangan malah sejuk, adem. Lantainya dingin atau tehelnya dingin. Suasana di ruangan juga dingin, sejuk. Nah, ini ada liftnya. Kaligrafi semua nih, detail-detailnya. Nanti turunnya manual aja, Iya. biar sekaligus tahu ruangan. Wah, luar biasa sekali di sini. Itu yang lantai 9 paling timur itu nanti ada ruangan helipad di situ. Wow, Di helikopter nanti bisa. bisa landing di sana ya, itu dia. Ini bagus nih kubahnya nih. Tapi kenapa bangunnya di Turen ya Pak ya? Memang yang punya. Asli ini yang dibangun pesantren rumah tinggal, rumah kelahirannya beliau. Rumah kelahiran. Tempat tinggalnya beliau memang di sini. Ya nginep sini Mas, pulang besok. Boleh kah Pak? Hah? Boleh. Boleh, ngapain nggak boleh. Ya boleh Pak, kalau memang diizinkan bisa 1 malam. Biar dapat pengalaman cerita nanti kalau di Malang. Bermalam di sekitaran sini. Pesantren. Jadi namanya pesantren apa Pak? Bihari Bahri Asali Fadlo Ili Rohmah. Artinya lautannya madu, keutamaannya rahmat. Wow. Nanti menjelang maghrib kan ada acara takjil Iya, bersama iya. yang buka sebelum buka puasa. Iya. Itu kalau mau diambil gambarnya mau. Ah, boleh Pak, boleh Pak. Betah ya di sini. Saya juga betah. Saya biasa kalau pas nganu pengen nganu ya malam-malam deh naik ke sini sendiri kan tenang. Iya Pak, ini enak sekali. Di sini menyediakan oleh-oleh. Toko souvenir ya. Ya, soalnya kalau nggak bulan puasa itu dulu tamu sehari itu sampai 40.000. Wow. Sehari. Oh, di sini juga ada toko souvenir. Ada. Nah, di sini loh
Baju peci. Iya. Bagus ini sarungnya. Satu 47. Bagus nih. Belilah buat oleh-oleh. Ini batik. Clara malah di setan itu juga. Ini Pak, bayar sini. Bayar nanti ke kasir ini Oh, kasir. matanya. Oke. Bayar nanti ke kasir. Kenapa? Iya, buka. Berarti tadi dari sana ya. Berarti memang ya Pak harus ke sini kalau lagi datang main ke Malang. Biar bisa melihat ini tempat yang menakjubkan. Kayak lagi di istana nih Pak. Apalagi kalau lampunya kan nggak nyala. Oh. Kesan mewahnya terasa banget ini. Kayak lagi jalan di pilar-pilarnya kerajaan gitu. Apalagi kalau pas lampunya nyala semua. Iya. Megah. Ini yang membersihinnya gimana ya Pak? Sudah ada yang bertanggung jawab tiap lokasinya. Santri kan tinggal di sini. Ya, tiap santri itu sudah pegang tanggung jawab kebersihan Masing-masing lokasi. tempatnya. Ya kayak kita lagi jalan-jalan di halaman istana. Sebetulnya konsep Islam itu ya seperti itu, Mas. Di sini itu belajar praktek. Oke. Jadi orang-orang santri ini belajar mempraktekkan konsep Islam yang sebenarnya itu rahmatan lil alamin. Artinya Pak? Memberikan rahmat ke yang lain, enggak untuk rahmatnya bukan untuk umat Islam aja, Tapi untuk semua. untuk semua. Ya itu benar itu. Konsepnya Islam itu sebetulnya dari awal kan seperti itu. Cuma orang-orang yang berkedok Islam kadang-kadang menyalahgunakan agama ini sebagai untuk kepentingan pribadi. Jadi kadang-kadang Islam tercemar itu dari kepentingan golongan, bukan dari konsep Islam. Wow. Ini insight yang baru saya dapat ini. Gimana? Pengetahuan yang baru saya dapat ini Pak. Luar biasa. Sebetulnya seperti itu. Makanya kalau orang kadang mandang Islam keras, kadang Islam itu sungkan, itu bukan Islam yang sebenarnya. Kayak teroris mengatakan itu sebetulnya kepentingan Pribadi itu ya. bukan kepentingan agama. Keperluan agama itu rahmatan lil alamin, Islam itu konsepnya menghormati, menghargai. Wow, luar biasa. Ya itu memang konsepnya Tuhan itu seperti itu, manusia dibikin berbeda-beda. Kayak Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, apalagi agama. Aslinya tujuannya biar saling menghormati, saling menghargai, bukan untuk merasa paling benar sendiri.
Ya kalau yang dijalani merasa nyaman, merasa cocok nih monggo. Tapi benar itu hanya menurut Tuhannya. Betul. Enggak Ya. menurut kita. Betul. Menurut kita benar kan, enggak seagama dengan kita salah, enggak boleh. Justru di situ nampak keagungan Tuhan ini karena adanya perbedaan itu. Kalau monoton semua sama ya Tuhan enggak mahal. Senang saya Pak, perjalanan saya itu bisa ketemu kayak gini, dapat Iya. insight yang baru, pengetahuan baru. Ya kan dewasa itu karena pengalaman. Nah, itu dia. Nah, sampean bisa nyampe ke sini otomatis dalam tanda-tanda Tuhan itu udah tanggal Iya. sekian, tahun sekian. Betul, Pak, ya. Sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Jadwalnya. Jadi bukan suatu kebetulan. Iya, kan, iya. Bisa. Ya cuma perantaranya lewat si A, si B yang ngasih tahu. Di luar pikiran saya, di luar jangkauan saya, tapi semuanya itu sudah terencana. Iya. Sampai di Malang saya bisa sampai di sini. Wong rezeki itu udah diatur, udah ada porsinya. Iya, Enggak bisa melebihi porsi yang ditentukan Tuhan itu rezeki. Iya. Nah, kalau orang dekat dengan Tuhan, Tuhan itu memenuhi apa permintaan itu. Nggak mungkin nggak dipenuhi. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, pasti orang itu nggak mau minta sama Tuhan. Betul Pak. Justru malah lebih merendah, Lebih banyak mensyukuri. mensyukuri. Malu nggak mau minta Iya. sama Tuhannya itu malu. Kalau orang sudah dekat paham dengan Tuhan, malu minta Tuhan lebih hati. Tuhan lebih warai. Zaman waktu kuliah dosennya untuk warai kok ngajari dia boleh boleh. Wong untuk menjabat dosennya perlu Proses. iya. Ya apalagi Tuhan yang diwarai aku jaluk duit sak mene ribet sejarahnya. Aku sampai nunggu kan. Nah, itu dia. Enggak jaluk Gusti Allah wis nyukupi. Iya. Apalagi lah kita dilahirkan di dunia apa atas dasar request kita. Dikasih kenikmatan hidup di dunia kan bukan request kita. Minta itu boleh, tapi kalau ada baiknya. Iya. Jadi setelah minta sama Allah itu dikembalikan. Kalau ada baiknya menurut Tuhan untuk saya. Nggak minta dengan dicukupi, ya maksa Tuhan itu tujuh murid. Sampai jaluk sakmene kudu kon nuruti Tuhan ya mau. Tuhan itu konsep ke wong sing meminta sama Tuhan berarti orang itu nggak memahami konsep Tuhan. Kalau mau berdoa minta ini minta itu nggak memahami konsep ketuhanan. Agama apa ya bodoh. Betul, Pak. Menurut saya. Iya. Menurut pandangan saya itu agama. Wong harus mengenal Tuhannya, wong jaluk dia isi. Justru mereka lah ini lebih bersyukur hidupnya. Iya, lebih banyak mensyukuri. Dan Allah pun sudah berjanji, siapa yang bisa mensyukuri nikmatku pasti akan aku tambahkan. Jadi berdasarkan cerita yang dikenal luas masyarakat, nama Masjid Tiban berasal dari kata Tiban yang merupakan bahasa Jawa artinya tiba atau muncul tiba-tiba. Nah, masyarakat menyebutnya demikian karena proses pembangunannya yang tidak terlihat secara langsung dari luar dan terkesan cepat. Jadinya mitos dibangun oleh jin dalam satu malam lah yang menjadi berita simpang siur yang beredar untuk bangunan ini. Nah, dengan banyaknya cerita dengan Pak Alif inilah saya dipastikan langsung dengan benar bahwa mitos yang beredar adalah salah. Menurut bapaknya, sangat menyayangkan sebenarnya dengan banyaknya media-media yang menggiring opini negatif tentang istilah tempat ini yang dibangun oleh jin dalam satu malam. Padahal bangunan ini bisa berdiri dan ada karena dari hasil sukarelanya pendiri, pengasuh, santri, maupun donatur yang memberikan tenaga, dana maupun idenya sejak awal dibangun tahun 1980-an. Ini rumah-rumahnya sampai Oh, ini dia. ada 30 kakak di sini. Tak parani malah mbak tinggal ngalih. Tapi di sini bagian yang sudah berkeluarga, Pak ya? Iya, kalau yang masih bujang sudah. Luas banget halamannya. Ini ada kolam ikan.
Kasih makan ikan dulu. Tuh, seru banget ya. Dipanen satu kali apa diambil satu-satu? Dipilihin. Dipilihnya gede kalau panen. Anaknya ditinggal. Itu yang kecil-kecil itu. Oh iya, itu sana. Yang 1 kilo isi 3. 4 lah ini. Terus dimakan sama-sama gitu Pak ya? Pas ada acara ya? Iya. Menjelang berbuka. Tapi anak gak Kasih do. Ada kurma, sirup, Mas do sing tau rono. Kan anu buku Mas. buat batalin puasa. ini sunnah itu. Kita itu keadaan kok. Puasa Gak percaya. makan nasi Bismillahirrahmanirrahim. makan yang manis-manis. Monggo pun jambut. Sing buri. Wis. Kayak buri Jambut, jambut. Kan dari kali gak percaya kan mari balik. Gak percaya. Wis, kenapa wedi? Ayo tayo. Teh, Iya, teh. Ana sing tau rono modok ya. pakai kurma. Jam 8 ayo. Kalau ayam jam 8 ya. Saya tak nolem. Wow, kecaknya. Allah. Kaisan ya kan. Kaisan gak duwe. Kaisan ya. Gak masalah iku nih kaisan nih. Ana. Kaisan lho. Kaisan sementing kaisan nih. Makan seadanya. Ini luar biasa Pak. Lauknya kerupuk. Jagung sama sayur. Berarti di sini suasananya kebersamaan ya Pak ya? Iya. Betulnya dari situ. Aman takutnya nanti malu. Iya Pak. Makan bersama. Saya di antara banyak santri nanti dilihat ini siapa. Tadi ada yang ngira saya bule malah Pak. Ya selamat makan ya. Makan dulu. Berarti yang masak ini juga santri ya Pak ya? Makan Pak. Pengalaman pertama kali nih saya Pak bisa berada di pondok pesantren sama santri pas buka puasa lagi. Kebetulan dari situ bareng-bareng. Cuma Aman mau tak ajak ke situ takutnya nanti sungkan. Iya Pak, saya sungkan Pak. Jadi aku tadi mesen temen tak. Kebetulan kalau teman-teman sangat welcome semua. Iya ya. Nah, Aman kan baru pertama nanti. Tapi sebenarnya makan makanan sederhana kayak gini ya sebenarnya paling enak sih Pak. Tapi yang nggak tiap hari kayak gini mah kadang ya ada telur, ada ayam, ada soto. Gitu. Biar nggak bosan ya. Kayak ini sayuran kan panen sendiri.
nggak beli. Kalau mbak situ bisa nambah, misalkan kurang sayur, kurang nasi, ya. Ibunya itu ngasih makan tiap hari itu 400 orang. Kalau hari Minggu ada 1000. Kenapa bisa gitu, Pak? Banyak jamaah yang datang. Kalau hari Minggu banyak yang nginep di sini. Ya. Kalau ini kan santri yang tinggal di sini. Yang menetap sini. Oh gitu. Kalau jamaah kan pulang pergi. Iya. Nggak netep di pondok. Jadi akhir pekan itu biasanya yang dari luar. Iya, nanti Jemaah-jemaah. malam jam 10 tuh, jam 9, jam 10 udah mulai. Tapi ya kalau saya, kalau istri itu pulang-pulang ya kalau udah mau tidur. Karena aktivitas ya ada tanggung jawabnya ya. Yang saya salut di sini tuh tempat ini dikunjungin banyak orang, tapi tidak dibisnisin. Iya. Karena kalau mau dipakai adan bisnis, batu bata satu biji batu bata itu juga amalannya orang. Ya. Asal usulnya amalnya orang, maka mau dipakai lagi. Iya. Ya nanti kan orang yang berkunjung ke sini senang kan, orang yang beli kafeng satu kan merasakan berkah. Dapatnya di situ. Jadi sistemnya kepuasan dapat dari pengunjung, berkahnya dapat dari yang memberi. Iya. Kembali kepada yang punya dana itu juga merasakan. Iya. Sistemnya seperti itu. Paham. Ya memang unik mas, di sini itu konsepnya beda dengan pesantren lain. Karena apa? Di sini itu yang diatur itu ya Islam itu dipraktekkan, enggak hanya di sini itu enggak hanya mempelajari teori. Kalau kebanyakan pesantren itu usianya anak-anak itu masih tahapan mempelajari teori ilmu agama. Kalau di sini santrinya udah pada keluar, udah dewasa, waktunya praktek hidup beragama.